Membunyikan sendi atau yang disebut dengan kretek-kretek, baik yang kretek sendiri atau dikretek orang lain, memang memberikan rasa lega dan puas setelah kita melakukannya. Tapi, apakah hal itu berbahaya? Bersama saya, Dr. Oriza Satria, spesialis ortopedi konsultan tangan. Kita akan menjawab pertanyaan tadi, tapi sebelumnya kita bahas dulu sedikit apa sih yang dimaksud dengan kretek-kretek itu. Soal kretek-kretek ini memang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pasien. Tapi sebetulnya dari mana asal sumber bunyi kretek-kretek tadi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bunyi pada tubuh kita sendiri, termasuk yang kretek-kretek itu. Berikut akan saya bahas singkat 3 penyebab dari bunyi kretek-kretek itu. Yang pertama adalah gas-gas dalam ruang sendi yang terlepas. Jadi normalnya dalam tubuh kita, terutama sendi, itu terdapat cairan pelumas sendi yang kita sebut dengan cairan sinovial. Cairan sinovial ini tidak hanya berupa cairan, tapi di dalamnya berisi gas-gas terlarut seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Fenomena yang menyebabkan bunyi pada terlepasnya gas ini disebut dengan nama tribonukleasi. Apa itu tribonukleasi? Tribonukleasi adalah suatu proses di mana jika permukaan kedua benda padat saling bertemu seperti ini di dalam suatu ruangan yang dikelilingi oleh cairan, dalam hal ini adalah cairan sinovial, dan pada saat kita meregangkan sendi dengan tiba-tiba seperti yang kita lakukan pada kretek-kretek seperti ini, maka terdapat perubahan yang mendadak dari ruang sendi, sehingga gas-gas yang terlarut tadi akan membentuk suatu gelembung-gelembung. Tidak hanya sesuatu ya, tapi banyak gelembung-gelembung dari gas-gas yang terlarut tadi. Dan suatu saat, gas-gas tadi akan meledak dan menimbulkan bunyi. Yang kedua adalah bunyi yang diakibatkan oleh gerakan dari struktur di sekitar sendi itu sendiri, diantaranya otot, ligamen, dan tendon. Jadi pada saat kita bergerak, ketiga struktur tadi itu berubah dari posisi semula. Dan pada saat struktur tadi itu kembali ke posisi semula, maka dia akan menimbulkan bunyi yang diakibatkan oleh gesekan pada tonjolan-tonjolan permukaan tulang. Dan yang ketiga adalah bunyi yang diakibatkan oleh permukaan sendi yang tidak rata. Hal ini diakibatkan biasanya karena kerusakan permukaan tulang rawan sendi atau kita namakan osteoartritis. Jadi pada pasien-pasien dengan osteoartritis, permukaan sendi yang tidak rata itu pada saat digerakkan akan terdengar bunyi kretek-kretek, tapi bunyi ini agak sedikit berbeda. Dan biasanya hal ini akan menimbulkan nyeri pada saat digerakkan. Oke, jadi ada pertanyaan, kenapa sih kalau kita habis kretek-kretek itu kok terasa enak? Jadi begini, ada beberapa mekanisme yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang pertama, pada saat kita melakukan kretek-kretek akan terlepas suatu hormon yang dinamakan endorfin. Dan hormon itu bertanggung jawab atas rasa enak pada tubuh kita. Dan yang kedua, pada saat kita melakukan kretek-kretek tadi atau stretching mendadak dari persendian, maka jaringan-jaringan di sekitar sendi termasuk otot, ligamen, dan tendon itu akan rileks. Jadi yang tadinya kita sudah bekerja lama, agak tegang, kemudian ditarik secara mendadak, akan melepaskan tension yang terjadi di struktur tadi dan kita merasa lebih lega. Dan yang ketiga, ini adalah efek placebo yang diakibatkan karena kita mendengar suara dari bunyi tadi dan kita berpikir bahwa hal itu akan membuat kita merasa lebih enak. Tapi perlu diingat, walaupun dengan kretek-kretek tadi kita merasa enak, bukan berarti kretek-kretek badan setelah kita duduk lama seharian depan komputer adalah solusi jika kita merasa ada keluhan tidak nyaman pada daerah bagian tertentu dari tubuh seperti bahu, kemudian pinggang. Oke, jadi sebetulnya kretek-kretek itu bahaya nggak sih? Ada yang bilang bisa bikin radang sendi. Tapi begini, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa kegiatan kretek-mengkretek ini berbahaya. Tapi yang jelas, kegiatan ini untuk sebagian besar orang selain kita atau teman kerja kita atau orang lain yang dekat dengan kita merasa terganggu, annoying.
gitu. Walaupun kegiatan kretek-mengkretek ini tidak berbahaya, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya satu, kalau bisa jangan dilakukan di tempat yang berisiko tinggi atau sensitif, seperti leher. Yang kedua, hati-hati melakukan hal ini pada pasien yang sudah lanjut usia atau sudah tua, karena biasanya tulang mereka sudah keropos dan rentan terjadi patah tulang. Dan yang ketiga, kalau bisa, jangan dilakukan pada daerah yang mengalami cedera atau daerah yang telah dilakukan tindakan operasi. Dan yang keempat, jangan terlalu bersemangat. Karena begini, pernah ada laporan bahwa kegiatan kretek-pengkretek yang terlalu bersemangat ini menimbulkan dislokasi atau lepasnya sendi. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang kegiatan kretek-mengkretek. Kalau Anda mau kretek-kretek, silakan aja. Tapi pastikan Anda memahami keempat hal yang perlu diperhatikan yang saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa, perhatikan sekeliling Anda. Jangan sampai teman kerja Anda atau orang di dekat Anda merasa terganggu dengan kegiatan mengkretek Anda. Sekian. Terima kasih.